Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video edukasi kelompok kami. Kemarin kan kita sudah membahas tentang akuntansi zakat. Nah, kali ini kami akan membahas tentang akuntansi wakaf. Nah, pada penasaran kan pasti? Langsung saja simak dan saksikan video kami. Check it out. Agar pembahasannya lebih runtut dan mudah dipahami, kami sudah menyiapkan daftar topik yang akan dibahas. Pertama, kita akan mulai dari definisi dan tujuan wakaf, supaya kita tahu apa sebenarnya wakaf itu dan mengapa ia penting dalam kehidupan sosial ekonomi. Kedua, kita masuk ke ruang lingkup dan manfaat wakaf, membahas seberapa luas peran wakaf dan dampak positifnya bagi masyarakat. Ketiga, kita akan mengenal entitas wakaf dan perannya untuk memahami siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Keempat, kita bahas klasifikasi wakaf agar kita paham jenis-jenis wakaf yang ada. Lalu kita masuk ke aspek akuntansinya, dimulai dari pengakuan akuntansi wakaf, kemudian pengukuran akuntansi wakaf, dan penyajian akuntansi wakaf. Setelah itu, kita lanjutkan dengan pengungkapan akuntansi wakaf yang menjelaskan apa saja informasi yang harus disampaikan kepada publik. Kita juga akan melihat hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, bagaimana wakaf bisa dikembangkan sehingga memberi manfaat yang berkelanjutan. Dan terakhir, kita bahas penyusutan dan amortisasi aset wakaf supaya kita tahu bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset wakaf yang digunakan dalam jangka panjang. Jadi siapkan catatan kalian dan simak dengan baik karena pembahasan ini akan membantu kita memahami wakaf bukan hanya dari sisi syariah tetapi juga dari sisi akuntansi secara profesional. Seperti yang sudah dijelaskan pada video awal tadi, kelompok kami akan menjelaskan tentang akuntansi wakaf. Di sini materi yang pertama yaitu definisi wakaf. Secara etimologi, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakofa yang berarti menahan atau berhenti. Sedangkan secara istilah, wakaf berarti menahan hak milik atas suatu benda dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau sosial keagamaan. Jadi, wakaf adalah suatu perbuatan menahan suatu benda atau harta milik seseorang untuk dimanfaatkan secara terus-menerus demi kebaikan umum dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tersebut tidak boleh dijual atau diwariskan, namun manfaatnya diberikan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan wakaf. Yang pertama yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang terus mengalir atau disebut amal jariah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk ketaatan dan pengorbanan. Yang ketiga, memberikan manfaat sosial dengan menyediakan fasilitas umum, membantu fakir miskin, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, sebagai instrumen ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan umat, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Yang kelima, yaitu menahan harta pokok agar tetap produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sekaligus menjaga sarana regenerasi dan pembangunan umat secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wakaf. Di sini syarat-syarat wakaf ada 4. Yang pertama yaitu pewakaf atau wakif. Orang yang mewakafkan harus sudah balik, berakal sehat, pemilik sah harta, dan melakukannya tanpa paksaan. Yang kedua yaitu harus ada harta yang diwakafkan atau mauquf. Di sini harta harus benar-benar halal, jelas kepemilikannya, bernilai, dan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Yang ketiga yaitu penerima wakaf atau mauquf alaih. Di sini juga harus jelas, bisa individu atau badan yang menggunakan harta wakaf untuk tujuan umum. Yang keempat yaitu pernyataan wakaf atau singgot. Di sini singgot adalah pernyataan resmi dari pewakaf yang menyatakan kehendak atau niat untuk mewakafkan hartanya. Pewakaf harus mengikrarkan penyerahan harta wakaf kepada pihak yang akan mengelola agar harta tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.
Proses singgot biasanya disaksikan oleh beberapa saksi agar menghindari persengketaan atau konflik di kemudian hari. Selanjutnya yaitu ruang lingkup wakaf. Wakaf mencakup penyerahan atau pemisahan harta oleh seseorang atau badan hukum untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat Islam. Wakaf umumnya dikenal terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ruang lingkup wakaf tidak hanya terbatas benda tidak bergerak, melainkan juga bisa berupa benda bergerak, misalnya kendaraan, uang, surat berharga, dan hak intelektual. Wakaf juga mencakup pengelolaan dan tata kelola aset wakaf yang dilakukan oleh lembaga atau badan yang berwenang agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat umum. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya seputar akuntansi wakaf, yaitu entitas akuntansi wakaf. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu apa itu entitas akuntansi wakaf. Jadi, entitas akuntansi wakaf adalah pihak atau lembaga yang bertugas untuk mencatat, mengelola, dan juga melaporkan semua transaksi dan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi. Entitas ini memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua aset wakaf digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan. Kalau merujuk pada PSAK 412, entitas yang disebut ini adalah nadhir atau pengelola wakaf. Jadi, tugas nadhir bukan hanya untuk menerima harta wakaf, tetapi juga bisa menjadi manajer yang bisa mengelola, mencatat, atau bahkan melaporkan penggunaan harta wakaf kepada masyarakat dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Lalu ada fungsi entitas akuntansi wakaf. Entitas akuntansi wakaf ini memiliki 4 fungsi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu pencatatan aset wakaf. Pencatatan aset wakaf ini mengidentifikasi dan mencatat semua aset yang diwakafkan baik berupa tanah, bangunan, uang, atau aset produktif. Lalu yang kedua ada pelaporan transparan di mana mereka menyajikan laporan keuangan yang transparan agar masyarakat dapat mengetahui pemanfaatannya. Lalu yang ketiga ada pengelolaan profesional di mana mereka mengelola aset wakaf secara produktif sehingga manfaatnya bisa berkelanjutan. Lalu yang keempat ada pertanggungjawaban syariah di mana mereka memastikan semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan wakaf itu sendiri. Selanjutnya ada klasifikasi entitas wakaf. Berdasarkan PSAK 412, entitas akuntansi wakaf bisa berbentuk individu, yaitu nadhir perseorangan yang resmi diakui oleh BWI. Lalu ada organisasi, yaitu yayasan atau lembaga sosial yang memiliki izin untuk mengelola wakaf. Dan yang terakhir yaitu badan hukum. Seperti contoh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang LKSPWU atau badan wakaf resmi. Perlu diketahui juga bahwa nadhir berhak menerima imbalan maksimal 10% dari hasil pengelolaan harta wakaf sebagai kompensasi atas tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, nadhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf setiap 6 bulan kepada BWI dan tembusan ke Ditjen Bimas Islam Kemenak. Sejak diberlakukan PSAK 412 tentang akuntansi wakaf, laporan keuangan harus disusun mengikuti standar tersebut. Secara umum, wakaf ini dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu jenis harta, tujuan penggunaannya, jangka waktu, dan cara pemanfaatannya. Pertama, kita lihat dari sisi jenis harta yang diwakafkan terlebih dahulu. Ada 2 kelompok utama, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan juga wakaf benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak ini adalah jenis wakaf tradisional yang paling umum. Hartanya terikat pada tanah dan tidak bisa dipindahkan. Contohnya tanah, bangunan, kebun, sawah, ataupun fasilitas lainnya yang melekat pada tanah. Lalu ada wakaf benda bergerak. Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf kini mencakup benda-benda yang bisa dipindahkan bahkan yang tidak berwujud.
Wakaf benda bergerak ini ada dua bentuk. Yang pertama itu wakaf uang, yaitu harta wakaf berupa uang tunai yang surat berharga yang dijamin pokoknya. Hasil pengelolaannya lalu disalurkan untuk tujuan wakaf. Jenis wakaf ini adalah wakaf yang sangat fleksibel dan populer. Lalu yang kedua ada benda bergerak selain uang. Contohnya seperti kendaraan, mesin, buku, hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, ataupun bahkan hak sewa. Kemudian kita klasifikasikan berdasarkan tujuan penggunanya. Ini adalah klasifikasi yang paling dasar yang membedakan wakaf berdasarkan siapa yang menerima manfaatnya. Yang pertama ada wakaf khairi atau wakaf sosial, di mana wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat. Manfaatnya bisa dirasakan oleh siapa saja tanpa memandang hubungan kekerabatan dengan wakif. Contohnya ada pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, sumur, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua ada wakaf ahli atau wakaf keluarga. Wakaf ini diperuntukkan secara khusus bagi kerabat atau keturunan wakif. Tujuannya adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup atau kesejahteraan finansial keluarga. Contohnya wakaf tanah atau bangunan yang hasilnya digunakan untuk biaya pendidikan anak cucu atau untuk memberi nafkah keluarga. Tapi jika tidak ada lagi keturunan, maka manfaatnya dialihkan ke masyarakat umum. Ini cara wakif membantu keluarganya, tapi juga tetap memberikan manfaat untuk masyarakat luas nantinya. Lalu ada wakaf musyarak. Wakaf ini menggabungkan dua tujuan di atas. Sebagian manfaatnya disalurkan untuk keluarga dan sebagian lagi untuk kepentingan umum. Contohnya wakaf sebuah yayasan yang didirikan atas tanah wakaf, di mana hasilnya sebagian digunakan untuk mengurus keluarga wakif dan sebagian lagi untuk program sosial masyarakat. Kalau dilihat dari jangka waktunya, wakaf dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wakaf mu'abbad atau permanen. Ini adalah wakaf yang diperuntukkan selamanya. Harta pokoknya tidak boleh diambil kembali, dijual atau diwariskan. Wakaf jenis ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan. Lalu yang kedua ada wakaf mu'aqqad, artinya temporer atau sementara, wakaf yang disepakati untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, harta wakaf akan kembali kepada wakif atau ahli warisnya. Meskipun tidak permanen, wakaf jenis ini tetap memberikan manfaat di rentang waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, berdasarkan cara pemanfaatannya, yang pertama ada wakaf langsung atau istiqmali. Harta wakaf langsung dipakai untuk tujuan sosial. Contohnya tanah dipakai langsung untuk masjid. Lalu yang kedua ada wakaf produktif atau istismari. Nah, ini yang sedang populer sekarang. Aset wakaf dikelola secara produktif dulu. Misalnya tanah dibangun ruko atau kebun. Hasil sewa atau panennya digunakan untuk biaya sekolah, panti asuhan, atau santunan. Dengan cara ini, manfaat wakaf bisa berkelanjutan dan nilainya bahkan bisa terus bertambah. Nah, selanjutnya yaitu pengakuan pada akuntansi wakaf. Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif ketika entitas wakaf sudah benar-benar memiliki kendali secara hukum maupun fisik atas aset tersebut. Syarat pengakuannya, aset wakaf awal diakui dalam laporan keuangan jika terpenuhi dua kondisi tersebut. Yang pertama, yaitu sudah ada pengalihan kendali hukum atas aset wakaf dari wakif ke entitas wakaf. Yang kedua, sudah ada pengalihan kendali manfaat ekonomi dari aset wakaf kepada entitas wakaf. Kapan syarat wakaf terpenuhi? Yaitu ketika dibuat akta ikrar wakaf yang disertai dengan serah terima kendali fisik atas aset. Misalnya, wakif memindahkan dana secara langsung ke rekening entitas wakaf melalui lembaga keuangan. Ada situasi tertentu di mana aset wakaf sudah diterima langsung tetapi belum bisa langsung digunakan atau belum memberi manfaat ekonomi. Contohnya, wakif mewakafkan sebidang tanah untuk tujuan tertentu, tetapi tanah tersebut belum bisa dipakai. Dalam laporan keuangan, tanah itu belum diakui sebagai aset wakaf, melainkan hanya dicatat
pada catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu wasiat wakaf. Jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka aset tersebut tidak langsung diakui dalam laporan keuangan. Pengakuannya hanya dilakukan setelah pihak berwasiat meninggal dunia dan aset benar-benar diterima oleh entitas wakaf. Jika ada janji untuk berwakaf meskipun tertulis, maka aset tersebut belum bisa diakui dalam laporan keuangan karena belum menjadi milik entitas wakaf. Contohnya, seseorang akan mewakafkan sebagian manfaat dari polis asuransi jiwa. Aset wakaf baru diakui ketika klaim asuransi benar-benar dibayarkan dan bukan saat janji dibuat. Selanjutnya, setelah kita menyimak materi tentang pengakuan akuntansi wakaf, maka kita ini akan mempelajari materi tentang pengukuran akuntansi wakaf. Apa itu sih pengukuran akuntansi wakaf itu? Jadi, pengukuran akuntansi wakaf itu merupakan proses menentukan nilai aset wakaf yang diterima dan pada periode berikutnya dapat disajikan dalam laporan keuangan. Lalu tujuannya itu apa sih? Yang pertama, memberikan nilai yang wajar dan andal, dan yang kedua, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Kemudian, harta apa sih yang bisa diwakafkan itu? Jadi, harta yang dapat diwakafkan itu bisa berupa kas seperti uang tunai, aset non-kas seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan logam mulia seperti emas, perak, dan berlian. Perlu diketahui ya teman-teman, bahwa pengukuran aset wakaf itu ada dua, saat pengakuan awal dan setelah pengakuan awal. Untuk yang pertama, saat pengakuan awal, itu maksudnya penentuan nilai aset wakaf yang dicatat saat pertama kali dari wakif. Untuk harta wakaf berupa kas, itu bisa dicatat atau diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penjunalannya, misalnya, ketika ada yang ingin mewakafkan uang tunai sebesar 10 juta, maka jurnalnya yaitu posisi debit kas sebesar 10 juta dan posisi kredit aset wakaf permanen sebesar 10 juta. Untuk harta wakaf berupa aset non-kas seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, itu bisa dicatat atau diukur sebesar nilai wajar atau nilai pasar pada saat penerimaan dan dapat diukur secara andal. Jika tidak dapat diukur secara andal, maka tidak dapat diakui di dalam laporan posisi keuangan. Namun, tetap diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk penjurnalannya, yaitu jika ada orang yang ingin mewakafkan tanah sebesar nilai wajarnya 200 juta, maka jurnalnya yaitu posisi debit aset wakaf tanah sebesar 200 juta dan posisi kredit aset wakaf permanen sebesar 200 juta. Untuk harta wakaf berupa logam mulia seperti emas, perak, dan berlian, itu bisa dicatat atau diukur sesuai nilai wajar atau nilai pasar pada saat penerimaan dan bersifat fluktuatif atau naik turun sehingga selalu mengacu pada harga pasar tertentu. Penjurnalannya, contohnya ketika ada yang ingin mewakafkan emas dengan berat 50 gram dengan sebesar nilai wajarnya 50 juta, maka jurnalnya yaitu posisi debit aset wakaf logam mulia sebesar 50 juta dan di posisi kredit aset wakaf permanen sebesar 50 juta. Untuk pengukuran yang kedua itu ada setelah pengakuan awal. Maksud dari setelah pengakuan awal itu merupakan penentuan nilai aset wakaf setelah pertama kali dicatat hingga periode laporan keuangan berikutnya. Untuk harta wakaf berupa kas itu bisa dicatat atau diukur sebesar nilai nominal yang diterima sampai disalurkan ke tujuan wakaf. Untuk penjurnalannya itu tidak ada perubahan seperti saat pengakuan awal. Untuk yang harta wakaf berupa aset non-kas seperti tanah, bangunan, dan kendaraan itu bisa dicatat atau diukur pada nilai wajar atau nilai pasar pada penerimaan saat pengakuan awal, kecuali terdapat penurunan nilai aset wakaf tersebut. Untuk penjurnalannya itu tidak ada perubahan sama seperti yang saat pengakuan awal, kecuali ada penurunan nilai aset.
Untuk harta wakaf berupa logam mulia seperti emas, perak, dan berlian itu bisa dicatat atau diukur pada nilai wajar atau nilai pasar yang terbaru. Perubahan nilai tersebut itu bisa diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari pengukuran ulang aset wakaf tersebut. Untuk penjualannya yaitu ketika harga emas itu naik maka dapat diakui sebagai keuntungan. Contohnya, ketika harga emas yang semula 50 juta lalu naik menjadi 55 juta, maka jurnalnya yaitu aset wakaf logam mulia di posisi debit sebesar 55 juta dan posisi kredit keuntungan pengukuran ulang aset wakaf sebesar 55 juta. Kemudian ketika harga emas itu turun maka dapat dicatat atau diakui sebagai kerugian. Untuk penjualannya misalnya ketika harga emas yang semula itu 50 juta lalu turun menjadi 45 juta, maka jurnalnya yaitu posisi debit kerugian pengukuran ulang aset wakaf sebesar 45 juta dan di posisi kredit logam mulia aset wakaf sebesar 45 juta. Baik, yang selanjutnya adalah masuk ke materi penyajian akuntansi wakaf. Nah, penyajian akuntansi wakaf ini adalah proses menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan, hasil pengelolaan, dan perubahan aset wakaf secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah, khususnya di PSAK 112. Penyajian ini meliput cara menata informasi keuangan wakaf dalam bentuk laporan posisi keuangan atau sering kita dengar disebut dengan neraca, laporan aktivitas wakaf, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang mengungkap rincian penting terkait wakaf. Tujuan utama penyajian ini adalah memberikan gambaran yang jelas tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset wakaf yang telah dialihkan secara hukum beserta manfaat ekonomisnya tanpa mencampur adukan dengan aset lembaga induk atau lembaga pengelola lainnya. Selain itu, laporan keuangan wakaf harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan memisahkan aset lancar dan tidak lancar, menggolongkan aset sebagai aset neto yang terpisah dari liabilitas, dan menyajikan informasi mendukung seperti mata uang yang digunakan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Semua ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan wakaf. Nah, dalam penyajian akuntansi wakaf ini ada beberapa prinsip yang harus. Yang pertama adalah tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan organisasi induk atau lembaga nadir lain. Maksudnya, laporan keuangan wakaf disusun secara terpisah dan mandiri dari laporan keuangan organisasi, induk, atau lembaga nadir lainnya. Hal ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf yang berbeda dengan sumber daya entitas induk. Yang kedua, memuat laporan perubahan aset wakaf. Laporan harus menyajikan secara jelas perubahan aset wakaf selama periode pelaporan, meliputi aset wakaf yang diterima dari wakif, hasil pengelolaan atau pengembangan aset wakaf, serta distribusi atau pemanfaatan aset wakaf kepada para mauquf alaih atau penerima manfaat. Laporan ini memberikan gambaran dinamis tentang bagaimana aset wakaf bertambah dan berkurang, serta bagaimana aset tersebut dikelola. Nah, memisahkan aset lancar dan aset tidak lancar wakaf. Maksudnya gimana? Aset lancar itu adalah aset yang dapat dicairkan atau digunakan dalam waktu 1 tahun, seperti
kas, deposit mudharabah, piutang wakaf, surat berharga syariah dengan jatuh tempo jangka pendek. Sedangkan aset tidak lancar, aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, misalnya tanah wakaf, bangunan wakaf, investasi jangka panjang, dan aset tetap lainnya. Selanjutnya, menyajikan aset wakaf sebagai aset neto terpisah dari liabilitas. Maksudnya gimana? Dalam laporan posisi keuangan wakaf, aset wakaf disajikan sebagai aset neto yang terpisah dari liabilitas. Aset neto wakaf mencerminkan nilai bersih aset wakaf setelah dikurangi liabilitas yang terkait, termasuk liabilitas sementara atau wakaf temporer. Penyajian yang terpisah ini membantu pengguna laporan menilai posisi keuangan wakaf secara mandiri tanpa tercampur dengan kewajiban lain. Yang selanjutnya ada menyajikan informasi terkait mata uang yang digunakan. Laporan keuangan harus mencantumkan mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan. Ini penting agar pengguna laporan memahami denominasi nilai yang dilaporkan, sehingga dapat melakukan analisis yang tepat, terutama bagi lembaga yang mungkin pengelolaan wakaf dalam mata uang asing atau melakukan investasi lintas mata uang. Selanjutnya, mencantumkan catatan laporan keuangan yang mendukung transparansi. Catatan atas laporan keuangan menjadi bagian penting untuk yang menjelaskan kebijakan akuntansi, rincian aset dan liabilitas wakaf, serta pengungkapan lainnya seperti risiko yang dihadapi lembaga wakaf. Catatan ini mendukung transparansi dan melengkapi informasi yang disajikan dalam laporan utama, sehingga pemangku kepentingan mendapat gambaran menyeluruh. Selanjutnya, mengklasifikasikan deposito syariah dan investasi wakaf sesuai ketentuan. Deposito syariah dan investasi wakaf diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu dan jenis instrumen. Deposito dengan jangka jatuh tempo kurang dari 3 bulan biasanya digolongkan sebagai aset lancar, sedangkan deposito lebih dari 3 bulan dan investasi jangka panjang digolongkan sebagai aset tidak lancar. Pengklasifikasian yang tepat penting agar laporan mencerminkan likuiditas dan risiko investasi wakaf secara akurat. Yang terakhir, memisahkan penerimaan wakaf dan infak dalam laporan aktivitas. Penerimaan wakaf dan infak merupakan 2 jenis pemasukan yang berbeda dan harus disajikan secara terpisah dalam laporan aktivitas. Wakaf adalah dana yang bersifat kekal dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain selain tujuan wakaf. Sementara infak bersifat donasi sukarela yang bisa digunakan untuk berbagai program sosial. Pemisahan ini memperjelas sumber dana dan mematuhi aturan syariah terkait penggunaan dan pengelolaan dana. Nah, dalam menyusun laporan keuangan wakaf, ada beberapa komponen penting. Di antaranya ada neraca, laporan posisi keuangan wakaf, laporan aktivitas wakaf atau arus masuk dan keluar aset wakaf. Yang ketiga ada laporan arus kas khusus wakaf. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan komprehensif. Setiap laporan harus mencerminkan transaksi wakaf secara mandiri dan transparan agar meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan syariah. Yang pertama ada kebijakan akuntansi wakaf. Isinya, laporan keuangan wakaf disusun berdasarkan PSAK 112 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Pengakuan aset wakaf dilakukan saat terjadi pengalihan hak secara hukum dan nadhir atau pengelola wakaf memiliki kendali penuh secara hukum dan fisik atas aset tersebut.
Artinya, wakaf baru diakui dalam laporan keuangan ketika aset tersebut secara sah menjadi milik entitas wakaf, bukan sekedar janji atau ikrar wakaf yang belum terrealisasikan. Manfaat ekonomis yang bisa diukur secara andal dari aset wakaf menjadi dasar pengakuan aset nilai aset. Yang selanjutnya ada aset wakaf. Aset wakaf ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aset tidak bergerak dan aset bergerak. Aset tidak bergerak adalah seperti tanah, bangunan, dan hak milik satuan rumah susun diukur pada nilai wajar yang diperoleh melalui penilaian profesional oleh penilaian independen. Ini mencerminkan nilai pasar aset wakaf saat pelaporan dan menjamin relevansi nilai aset. Yang kedua, aset bergerak. Aset bergerak ini seperti kas, setara kas, dan surat berharga diukur pada nilai nominal atau biaya perolehan. Yang selanjutnya ada liabilitas wakaf. Liabilitas wakaf ini adalah wakaf temporer, wakaf yang penggunaannya dibatasi oleh waktu tertentu. Contohnya, wakaf yang diperuntukkan untuk pemanfaatan selama periode tertentu dan pada akhir periode harus dikembalikan atau diarahkan ulang. Wakaf temporer ini dicatat sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas wakaf karena memiliki kewajiban untuk dikembalikan sesuai kesepakatan. Pengakuan liabilitas ini membantu transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan wakaf. Selanjutnya ada hasil pengelolaan wakaf. Pendapatan dari hasil pengelolaan aset wakaf seperti sewa, bunga dari investasi syariah, atau hasil usaha digunakan untuk kegiatan sosial sesuai tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh nadhir. Nah, pendapatan ini diakui sebagai laba, namun tidak dimiliki oleh nadhir untuk keperluan pribadi, melainkan digunakan untuk pengembangan dan penyaluran manfaat wakaf. Imbalan atau fee nazir atas pengelolaan wakaf diakui berdasarkan hasil realisasi kas basis dari pengelolaan tersebut. Nah, selanjutnya ada resiko dan ketidakpastian. Lembaga wakaf menghadapi resiko yang berhubungan dengan fluktuasi nilai pasar aset wakaf, terutama aset yang diukur dengan nilai wajar seperti properti wakaf. Resiko lain dapat berupa resiko hukum, terutama bila terjadi sengketa kepemilikan atau penggunaan aset wakaf, serta resiko operasional dalam pengelolaan day-to-day aset wakaf. Nah, dari penjelasan tadi itu menegaskan bagaimana PSAK 112 mengatur secara rinci perlakuan akuntansi wakaf agar pelaporan wakaf sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan syariah sekaligus memitigasi resiko pengelolaan aset wakaf. Nah, materi selanjutnya ialah hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf. Aset wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nazir untuk memperoleh hasil berupa imbal hasil, dividen, dan lainnya. Hasil pengelolaan dan pengembangan tersebut umumnya sebagian besar diperuntukkan untuk mauquf alaih dan sebagian lainnya untuk reinvestasi untuk memperoleh aset baru. Atas perolehan aset baru tersebut, sebagian nazir telah mewakafkannya melalui akta ikrar wakaf, sehingga telah menjadi tambahan aset wakaf. Namun, sebagian lain tidak melakukan hal tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah aset baru yang diperoleh dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang ada merupakan aset wakaf? Sebagian pihak berpendapat, aset entitas wakaf harus didahului dengan adanya akta ikrar wakaf. Jika tanpa akta ikrar wakaf, maka bukan merupakan aset wakaf. Sebagian pihak yang lain berpendapat aset yang baru
yang bersumber dan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara otomatis merupakan tambahan aset wakaf yang ada, walaupun belum ada ikrar akta wakaf. Jika aset baru tersebut bukan aset wakaf, akan memunculkan potensi moral hazard yang besar. Nah, di sini DSA-SIAI memutuskan aset baru yang bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan aset wakaf karena sumber dananya berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf yang diterima dari wakif. Baik, pembahasan selanjutnya penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf. Sebagian aset wakaf merupakan aset yang dapat disusutkan atau depresiable aset seperti bangunan dan kendaraan. Kondisi ini memunculkan permasalahan mengenai perlu tidaknya penyusutan atas jenis aset wakaf tersebut. Sebagian pihak berpendapat bahwa aset wakaf tidak boleh disusutkan sekalipun aset wakaf tersebut merupakan depresiable aset. Aset wakaf tidak boleh ada perubahan apapun semenjak diterima, termasuk tidak ada perubahan atas nilainya. Sebagian pihak lain berpendapat bahwa aset wakaf berupa aset depresiable aset dapat disusutkan, diturunkan nilainya ketika terjadi penurunan nilai atau impairment, atau diukur ulang remersement seperti kelaziman dalam akuntansi yang berlaku umum. Keabadian dari aset wakaf melekat pada keberadaan zatnya. Untuk aset yang tidak dapat disusutkan atau non-depreciable aset seperti tanah, umumnya tidak akan menghadapi perubahan dari sisi fisik dan nilai seiring dengan berjalannya waktu. Sementara untuk depreciable aset akan menghadapi risiko perubahan secara fisik dan nilai seiring dengan berjalannya waktu. Di sini, DSA-SIAI memutuskan aset wakaf yang bersifat depreciable aset akan disusutkan dan diamortisasi sesuai dengan jenis dan peruntukan aset wakaf, serta diterapkan perlakuan akuntansi yang lazim seperti aset yang sejenis. Dalam PSAK, ini diatur untuk aset tetap pada PSAK 216 dan aset tidak berwujud pada PSAK nomor 238. Serta untuk properti investasi diatur dalam PSAK nomor 240. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui penjelasan mengenai penyusutan dan amortisasi aset wakaf, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari manfaat atas aset melalui penyusutan. Nah, di sini sudah terdapat satu contoh, yaitu entitas wakaf membeli sebuah mobil ambulans dengan harga 300 juta dengan skema wakaf melalui uang pada 1 Januari 2023. Mobil ambulans tersebut diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu tanpa dipungut biaya. Mobil wakaf tersebut diestimasi memiliki umur ekonomis selama 8 tahun dengan nilai residu sebesar 60 juta. Nah, bagaimana dengan penjurnalannya? Di sini diatur oleh PSAK 112 menegaskan bahwa kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada PSAK lain yang relevan. Dalam contoh di atas, aset wakaf tersebut merupakan aset tetap, sehingga ketentuan untuk pengakuan dan pengukurannya yang tidak diatur dalam PSAK 112 akan mengacu pada PSAK 216. Misalnya, terkait dengan pemilihan metode pengukuran setelah pengakuan awal, nazir dapat memilih menerapkan model biaya atau model revaluasi. Dalam contoh ilustrasi kasus di atas, nazir memilih untuk menggunakan model biaya. Sehingga selama tahun 2023 penyaluran manfaat atas mobil tersebut sebesar penyusutan setahun yaitu 30 juta dengan perhitungan 300 juta dikurangi 60 juta dibagi selama 8 tahun sehingga ditemukan senilai 30 juta. Nah, dengan penjurnalannya yaitu akun beban depresiasi kendaraan aktivitas sosial berada di sebelah debit senilai 30 juta. Lalu, akun akumulasi depresiasi kendaraan di sebelah kredit senilai 30 juta juga.
Nah, itulah materi akuntansi wakaf pada kali ini. Kesimpulannya, wakaf adalah instrumen yang penting bagi kesejahteraan umat. Pencatatannya diatur oleh PSAK 112 agar transparan dan akuntabel. Dengan akuntansi yang baik, pengelolaan wakaf akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.